Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Sehat? Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Ketemu lagi pada materi berikutnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mudah-mudahan langkah kita selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pasar bebas. Di materi kelas 8 kalian sudah menerima tentang materi pasar ya. Nah, di sini akan kita bahas lebih luas lagi tentang pasar bebas. Sebelumnya kalian harus tahu pengertian dari pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Tetapi meskipun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak pernah benar-benar bebas. Terdapat suatu aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, agar tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, apakah fungsi dari pasar bebas? Fungsi dari pasar bebas yang pertama adalah memberikan informasi lebih tepat tentang harga dan juga jumlah permintaan barang. Yang kedua, memberikan perangsang pada para pengusaha supaya bisa mengembangkan usaha mereka. Dan yang ketiga adalah memberikan kebebasan dengan sepenuhnya pada masyarakat supaya bisa melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini kalian juga sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi di materi kelas 7, yang dimana kegiatan ekonomi itu nanti akan meliputi kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi. Sedangkan setelah kita mengetahui tentang fungsi pasar, kita harus tahu tentang ciri-ciri pasar bebas. Ciri pasar bebas yang pertama, sumber produksi dan alat dapat dimiliki serta ditata oleh seseorang, masyarakat maupun perusahaan. Ciri yang kedua, terdapat suatu pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan kelas pemilik modal. Dan ciri pasar bebas yang ketiga adalah adanya suatu persaingan antar pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal atau yang maksimal, karena mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu memang tujuan utama dalam hal perdagangan atau jual beli. Setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri pasar bebas, selanjutnya kita mengetahui tentang apa itu kelebihan pasar bebas dan apa kekurangan dari pasar bebas. Kita bahas dulu tentang kelebihan dari pasar bebas. Kelebihan dari pasar bebas yang pertama adalah setiap orang bebas mempunyai kekayaan serta sumber daya produksi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif dari masyarakat bisa dikembangkan. Dan yang ketiga, adanya suatu persaingan antar produsen yang mengakibatkan terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas. Nah,
Itu tentang kelebihan pasar bebas. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan. Kekurangan pasar bebas. Yang pertama, terjadinya suatu eksploitasi atau penindasan kepada masyarakat yang ekonominya lemah oleh pihak yang ekonominya kuat. Yang kedua, kekurangannya dari pasar bebas adalah mengakibatkan terjadinya monopoli atau persaingan yang bisa merugikan masyarakat. Dan kekurangan yang ketiga adalah timbulnya kesenjangan ekonomi antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Kesenjangan di sini maksudnya adalah terjadi gap, yaitu perbedaan antara golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Itu kekurangan dari pasar bebas. Selanjutnya, apa yang harus kita ketahui lagi tentang pasar bebas? Nah, di sini adalah dampaknya, akibatnya dengan adanya pasar bebas. Yang pertama, pemerintah secara sempurna lepas tangan, maka kebebasan yang tidak terbatas akan hadir. Dalam arti di sini lepas tangan, tidak ikut campur, ya. Sehingga itu tadi, yang golongan ekonominya kuat akan berkuasa bisa sepenuhnya, dan yang golongan ekonomi lemah mungkin juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Dampak yang kedua yaitu kegiatan ekonomi yang tidak stabil dan tidak terjadi kepastian. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dampaknya pasar bebas mengenai sistem mekanisme pasar bebas akan menimbulkan kekuatan monopoli, yaitu tadi persaingan yang bisa merugikan bagi semua pihak. Nah, itulah anak-anak tentang dampak pasar bebas. Ya, memang segala sesuatu kalau ada embel-embel kata bebas itu pasti mempunyai kelebihan maupun kekurangan dari segi masing-masing. Ya, itulah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.